Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat Islam serta ihsan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Bayur Kidul 2 Bapak Muhammad Haji Yasin Munazir MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bayur Kidul 2 serta adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, selamat pagi semuanya, adik-adik. Pagi, oke. Di sini siapa yang belum makan? Oke, sudah makan semua ya. Baik, sebelumnya kakak ingin bertanya nih, siapa yang ketika hendak ujian merasa deg-degan? Ada yang merasa deg-degan ketika ingin ujian? Iya. Dan siapa juga yang pernah ketika ingin tampil depan umum ketika akan pentas seni merasa cemas atau deg-degan juga? Siapa yang pernah? Oke, iya betul adik-adik. Nah, itu yang dinamakan cemas. Bahasa lainnya adalah anxiety disorder. Nah, itu dia. Nah, cemas ini adik-adik tidak hanya dialami oleh adik-adik saja, tetapi pada orang dewasa juga dapat dialami seperti itu. Nah, cemas itu seperti apa sih, Kak? Jadi, cemas itu bisa dikatakan sebagai alarm di dalam tubuh kita. Contohnya ketika teman-teman ingin ujian. Ketika teman-teman ingin ujian, di situ teman-teman merasa cemas. Karena apa? Karena belum ada persiapan yang cukup matang untuk menghadapi ujian itu. Maka dari itu, untuk mengurangi kecemasan tersebut, artinya teman-teman harus mempersiapkan ujian dari jauh-jauh hari, yaitu belajar. Oke. Tapi adik-adik, jika kita merasakan kecemasan yang sangat berlebih, contohnya tidak bisa tidur, kemudian malas makan, malas melakukan aktivitas, nah itu merupakan salah satu contoh dari anxiety yang berlebih atau kecemasan yang berlebih. Nah, untuk dari itu, adik-adik jika ada yang merasakan seperti itu bisa langsung cerita saja. Ke siapa, Kak, ceritanya? Boleh ke orang tua, ke guru, ke teman-teman, ataupun ke kakak kelas, seperti itu. Oke, selain itu di sini kakak juga ingin memberikan tips nih kepada adik-adik ketika adik-adik merasa kecemasan ataupun merasa deg-degan atau tertekan. Nah, yang pertama, adik-adik semuanya mengatur nafas dengan tenang ya. Tarik nafasnya, tahan selama 5 detik, kemudian buang. Nah, itu bisa dilakukan secara berkala agar perasaan menjadi lebih tenang. Kemudian yang kedua itu pastinya berdoa. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, mestinya kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga tipsnya yaitu ya tadi, bercerita. Jadi apa yang adik-adik rasakan itu tidak dipendam dalam sendiri, tetapi juga bisa diceritakan, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, tips yang kakak bisa bagikan yaitu melakukan hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang senang. Contohnya apa? Seperti bermain, kemudian belajar. Nah, baik, kebetulan di sini juga ada Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya berpesan ya, Pak, untuk wali murid, untuk orang tua murid SDN Bayur Kidul 2 di sini menghimbau agar anak-anaknya ini dapat melakukan aktivitas yang baik, yang senang, yang positif gitu, agar tidak terkena anxiety disorder ini. Nah, kemudian juga di sini kakak ingin memberitahu sedikit faktor yang menyebabkan anxiety ini. Nah, yang pertama faktornya itu dari faktor biologis atau dari faktor keturunan. Jadi adik-adik, jika orang tuanya mempunyai faktor ini anxiety, kemungkinan besar adik-adik juga mempunyai
atau bisa merasakan hal tersebut, kecemasan berlebih. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini biasanya orang yang merasa perfeksionis. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita merasakan perfeksionis, ingin perfect di depan orang-orang, nah biasanya kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, akibat dari terlalu berlebihan untuk menjadi perfect, akhirnya itu muncullah si anxiety ini, seperti itu. Jadi teman-teman, adik-adik di sini jangan lupa tadi apa yang kakak sampaikan, kemudian tips-tips juga supaya adik-adik di sini tidak merasa cemas berlebih seperti itu. Nah, poin yang penting di sini adik-adik jangan lupa bercerita kepada siapapun atau kepada orang-orang yang bisa dipercaya supaya apa yang dirasakan adik-adik ketika merasa cemas itu sedikit berkurang seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga bila ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.